Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidupmu, hidupku menjadi memiliki nilai identitas baru karena Kristus yang telah tergantung, ya, tertombak dan terpaku tubuhnya di atas kayu salib, yang darahnya tercurah mengalir habis, ya, sehingga engkau dan saya masuk ke dalam apa? Perjanjian yang baru, saudara, ya. Cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru. Itu adalah perjanjian darah, saudara, ya, yang dimeteraikan dengan darah anak domba, ya. Bapak Ibu, tidak ada lukisan atau gambaran di dunia ini yang mampu menembus dimensi kebenaran itu. Semuanya berupa tulisan, berupa tinta pada loh-loh batu yang menurut surga membawa kepada kematian. Semua ini itu adalah gambaran dinamika surga, saudara. Ya, kitab Ibrani katakan ini adalah satu gambaran, ya, pelayanan surga. Wah, luar biasa. Sudah didemonstrasikan sejak di bumi ini. Itu luar biasa. Kira-kira kenapa, saudara? Yang tahu jawabannya? Kenapa sampai dinamika surga, pelayanan di surga itu didemonstrasikan, dibuat satu gambaran sejak dari bumi ini? Karena penghuni surga ada di bumi. Ya? Amin, saudara. Karena calon penghuni surga, ya, saudara dan saya sedang ada di bumi. Ya, jadi itu dipersiapkan, saudara, diperkenalkan, didemonstrasikan sejak dari sini. Ya, maka hidup saya dan saudara ini adalah apa, saudara? Adalah persiapan. Ya, kehidupan di sini adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya di dalam kemuliaan yang kekal. Ini adalah persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah harta yang sesungguhnya, ya, buat saya dan saudara. Nah, sejak di bumi ini, saudara, saudara dipercayakan harta orang lain. Harta orang lain. Sehingga saya dan saudara itu diminta untuk bertanggung jawab, untuk setia. Ya. Lukas pasal 16 berkata, kalau engkau tidak setia di dalam hartamu sendiri, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Wah, luar biasa ya, saudara, ya. Jadi, harta kita sesungguhnya, saudara, itu adalah satu dinamika di dalam kerajaan surga. Ya, bukan hanya berupa hal-hal yang kemudian menjadi fasilitas surga, tetapi lebih dalam dari itu adalah satu relasi, satu hubungan. Ketika Bapa pemilik surga berkata, aku akan menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatku. Ini adalah kekayaan, ya, bagi orang-orang yang memiliki pengharapan, ya, di dalam dinamika surga ini, saudara. Ya. Lukas 16 ayat 12, saudara, ya. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Dan saudara, hartamu yang sesungguhnya itu adalah satu kemuliaan, untuk dapat satu kemuliaan, ya, yang ada di dalam kerajaan surga. Hartamu sendiri itu adalah satu bagian di dalam kemuliaan kerajaan surga. Hartamu yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau mendapat bagian di dalam kekudusannya Allah. Hartamu yang sesungguhnya itu adalah warisanmu. Amin.
Yes, betul Yuli. Ya. Jadi hartamu yang sesungguhnya itu adalah warisanmu, begitu. Benar, warisan. Saudara tahu warisan saudara apa? Ya, saya pelan-pelan ya, saudara ya. Apa yang menjadi warisan saudara? Pernah sudah catat apa yang kira-kira yang jadi warisan saudara? Kemuliaan kerajaan Allah. Yang lebih jelas, apa yang menjadi, apa hal seperti apa atau apa yang menjadi warisan saudara? Ahli waris dari kerajaan surga, kerajaan Bapa. Ya saudara jadi ahli waris, tapi warisannya apa? Saudara tahu apa yang saudara mau dapat? Glory. Glory yang seperti apa? Kemuliaan yang seperti apa? Oh mulianya hadiratmu. Terus, tapi kemuliaan yang seperti apa, saudara? Yang Bapa miliki. Oke, coba baca Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17. Saudara kalau tahu itu warisan saudara, saudara jual segala sesuatu, artinya mengorbankan segala sesuatu, tinggalkan segala sesuatu, dan kemudian hanya fokus kepadanya. Dipermuliakan bersama Bapa, bersama Yesus. Luar biasa. Saudara, aduh, saya berkaca-kaca, ya, saya emosional dengan itu. Itu warisan kita, teman-teman. Ya, jelas sekali, ya, jelas. Jadi warisan kita itu adalah dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itu tidak ada duanya. Jadi engkau bisa tinggalkan segala sesuatu yang lain, dan kemudian seluruh pusaran hidupmu engkau labuhkan kepada warisan itu. Dipermuliakan bersama dengan Kristus Tuhan, ya, Kristus Yesus Tuhan, ya, your Lord, ya, dan kamu adalah hambanya. Itu saudara, ya, dipermuliakan bersama dengan Kristus. Saudara, satu hari nanti kita akan bahas materi mengenai bagaimana gratefulness, ya, bagaimana kemegahan, keagungan daripada dimuliakan bersama Kristus itu. Itu perlu kita bahas. Karena itu adalah warisan, itu adalah harta terbesar yang saudara dan saya sedang sasar, sedang ingini, ya, sedang maui, saudara. Kerinduan saudara, keinginan saudara itu adalah memiliki warisan tersebut, ya, dimuliakan bersama dengan Kristus, ya. Nah, itu adalah harta yang sesungguhnya. Nah, ketika sejak di bumi ini, saudara, ya, maka itu bukan harta saudara. Itu adalah harta orang lain, saudara. Ya, sehingga saudara dan saya harus Harus setia di dalam mengurusi harta orang lain tersebut. Kesetiaan bicara mengenai apa, saudara? Faithfulness, kesetiaan itu bicara mengenai apa, saudara? Secara dimensi waktu, kesetiaan bicara sampai akhir. Ya. Katanya banyak orang baik tapi tidak banyak orang setia. Ya. Kalau rajin dalam pelayanan itu baik, gitu ya. Kalau menggebu-gebu berkorban di dalam pelayanan itu baik, gitu ya. Tapi kalau di dalam pelayanan mendapat perlakuan yang tidak senonoh, perlakuan yang tidak adil, kemudian mundur, itu juga mungkin orang baik, tapi bukan orang setia. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, arti kesetiaan. Jadi, barang siapa yang tidak setia di dalam harta orang lain, ingat ya, ketika kita ada di bumi ini, kita sedang urusi harta orang lain. Oke, kita baca dulu
1 Korintus 5 ayat 15. Ini ayatnya Pak Lepri. 2 Korintus 5 kan? Ya, dan karena Kristus telah mati untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Ya. Jadi Kristus sudah mati untuk semua orang sehingga tidak ada orang lagi yang hidup untuk dirinya sendiri. Terus hidup untuk siapa? Bagi Dia, ya, bagi Kristus, ya. Hidupku ini bukan aku lagi tapi bagi Kristus. Nah, saudara, ketika kita ada di bumi ini, ya, di dunia ini, ketika kita masuk dalam dinamika kehidupan kita sehari-hari, maka kita sedang berurusan dengan bukan harta kita, bukan sesuatu yang kita miliki, tapi ini adalah milik orang lain. Nah, saudara, ya, milik orang lain. Dan Lukas pasal 16, ya. Lukas pasal 16 katakan kita harus setia dengan harta orang lain. Nah, kesetiaan bicara mengenai dalam dimensi waktu, artinya apa, saudara? Artinya sampai akhir. Nah, kalau kita bicara mengenai kita ini hidup bagi Kristus, maka pasti kita bicara mengenai kesetiaan yang dalam pandangannya surga, saudara. Ya, dan surga berpandangan malam hari ini, saudara bisa catat, arti kesetiaan adalah bersahabat dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4, ya. Iya. Yakobus 4 ayatnya yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ya, jadi orang-orang yang bersahabat dengan dunia ini, itu adalah orang-orang yang tidak setia. Jadi kalau saudara dan saya mau dimeterai, ya, mau dikenal oleh surga sebagai orang setia, itu bicara mengenai persahabatan dengan Allah. Amin. Saya sampai pada bagian pertama. Ujungnya, saudara, adalah persahabatan dengan Allah. Kita bersahabat dengan Allah, itu kita dicap dengan orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang setia adalah orang-orang yang tahu, ya, bahwa harta atau warisannya itu ada di dalam kerajaan surga. Dan itu bicara mengenai dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, ya, di dalam kemuliaannya. Nah, malam hari ini kita ingin bicara mengenai dimensi kemuliaan itu, saudara, ya. Dimensi kemuliaan yang menjadi harta loh, jadi warisan. Ya, sedikit masuk ke situ, kita menyambung kemarin 2 Korintus pasal 3, ya. Ini adalah perjanjian yang baru yang berujung pada, ya, berujung pada dimuliakan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya harus terus, ya, memancarkan kemuliaan itu, ya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain sampai pada saat Kristus, ya, datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya, maka saya dan saudara bisa mengambil bagian, ya, turut di dalam kemuliaannya itu. Bicara mengenai turut di dalam kemuliaan, ya, memang kita harus bahas menjadi satu topik, ya.
Tapi singkat saja, kemuliaan bersama dengan Kristus itu saudara adalah saudara dijemput di awan-awan untuk dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba dan dipakaikan apa? Lenan halus. Lenan apa? Lenan halus. Kata lain apa? Pakaian putih. Pakaian putih. Ada ya, pakaian putih, lenan halus. Itu gambaran dari kemuliaan yang menjadi apa? Harta kita, menjadi warisan kita, saudara ya. Nah, bagaimana cerita kemuliaan ini ya sejak kita ada di sini di bumi ini? Ini adalah pekerjaan hasil dari ini, saudara. Roh Kudus yang menghidupkan, ya. Kalau Roh Kudus ya yang membangkitkan Kristus dari kematian itu tidak membawa roh saya dan saudara terhubung kembali dengan Bapa, maka jiwa itu akan terombang-ambing, liar, dan saudara, dan di dalam keadaan yang realitas kehidupan, dia akan cenderung, saudara ya, menuruti keinginan daging. Dia cenderung menuruti keinginan daging, ya, sehingga ini sangat kebenaran yang penting kita tahu bahwa hanya ketika kita dilepaskan dari belenggu, ya, perbudakan, ya, roh dunia ini, ya, roh penguasa dunia ini, maka kita dibawa masuk untuk apa? Untuk dapat terhubung kembali dengan surga, saudara, ya, dengan Bapa, ya, terhubung kembali dengan surga, dengan Bapa. Itu artinya roh saya dan saudara memiliki kemungkinan atau kekuatan atau kesempatan untuk apa? Untuk menjadi hidup, ya, hidup artinya dalam hubungan yang semakin intim, ya, hidup soe di dalam keadaan yang semakin berkelimpahan. Artinya satu hubungan yang semakin intim, semakin akrab, semakin karib dengan Bapa. Dan inilah ekspresi dari persahabatan dengan Bapa. Ya, ini yang dijalani, ini yang terus menjadi apa? Menjadi warna dari perjalanan kehidupan rohani Abraham sementara dia ada di bumi ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dimensi kemuliaan dan saudara akan melihat satu kontradiksi, ya, satu keadaan di mana saudara bisa menangkap, ya, makna sesungguhnya dari kemuliaan itu. Ketika kemuliaan kita kita pelajari di dalam 2 Korintus pasal 3 ini. Nah, kita sudah selesai kemarin di ayat 6, ya. Ayat 6. Kita akan lanjut hari ini, saudara, di ayat yang ke-7, ya, sampai yang ke-11. Ayat 6 bicara mengenai perjanjian yang baru, yaitu apa? Roh yang menghidupkan, ya, yang kembali, ya, membawa kita terhubung dengan Bapa, ya. Saya minta beberapa mungkin 2 orang, ya, yang bisa membaca ayat ini. Ayat 7 mungkin 1 orang, siapa pelayan, ya? Ya, saya boleh, Pak, ya. Silakan, Daniel. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Oke.
Ya, coba kita lihat di layar ya. Oh, saya nggak lihat di layar, lihat di handphone. Oke, saya potong di situ ya. Nah, coba perhatiin teman-teman. Pelayanan yang memimpin kepada kematian. Pelayanan yang memimpin kepada kematian itu terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Ngeri ya kalimat pertama. Tapi saudara nggak kaget kan dengan kata-kata itu karena Ya, ini nyambung pada kemarin Pak yang Roma pasal 7 iya, ini harusnya gitu. dipahami nih kalimat Ya, pertama. jadi 2 Korintus 3 kemarin, terus Roma pasal 7, dan saya akan ulang nanti ya, jangan, karena memang sangat penting untuk diulang ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, ya. Nah, coba perhatikan saudara. Tapi di sini juga ada kemuliaannya loh. Nah, ini kan yang menarik, ya. Namun, ya, namun demikian kemuliaan Allah ya, menyertainya waktu ia diberikan. Nah, ini gambaran mengenai Musa, ya. Sebab sekalipun pudar juga, katanya ya, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jadi, pelayanan mengenai hukum ya yang tertulis pada loh-loh batu itu kan bicara mengenai pelayanan perjanjian lama kan, yaitu hukum Taurat. Nah, gitu. Nah, saudara tahu waktu 10 hukum mau diberikan kepada Musa, itu kan Musa naik ke Gunung Sinai kan, gitu. Nah, ketika dia turun, saudara, itu mukanya bercahaya, dikata. Bercahaya. Kelaparan dosa atau Pak Lepre? Ah ya. Kelihatannya Pak Tadus nih. Intermezzo, Pak. Bercahaya. Jadi saudara jadi tangkap satu hal ya. Kemuliaan, ada kemuliaan ya. Jadi dia ketemu Tuhan di gunung loh, di gunung itu. Tapi tahu nggak saudara? Itu Tuhan itu dalam awan gelap. Awan gelap dan guntur. Jadi bisa dibayangkan kan, awan gelap, guntur kan. Tetapi Musa dapat kemuliaan itu. Ketika dia turun, mukanya bercahaya. Sampai-sampai itu mukanya dikasih selubung. Supaya begini ceritanya, supaya jangan sampai kalau itu hilang, ketahuan begitu. Menarik ya, gitu. Makanya kalau teman-teman ingat gambaran saya yang ya, pada saat roh kita itu dalam perbudakan namanya hilang kemuliaan. Ya. Ketika roh kita ini dilepaskan dari roh kegelapan, bagus ya kayaknya saya munculin itu ya. Ya, karena itu bagus. Sebenarnya itu saya harusnya jelas ya. Ini memang ini sebenarnya lanjutan dari itu. Oke. Di mana ya? Ya, ini nih. Oke. Nah, ini saudara ya. Kan dia kehilangan ya pada saat roh manusia itu ya. Itu ada dalam belenggu roh perbudakan, dia itu kehilangan kemuliaan. Ya. Dia tidak punya ya. Dalam terjemahan lain sih kekurangan kemuliaan ya. Ya. Tapi terjemahan baru berkata kehilangan kemuliaan. Nah, saudara, tetapi orang yang kemudian dilepaskan ya dari roh perbudakan ini dan kemudian dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, maka apa? Maka sekalipun kemuliaannya ada tapi pudar. Kemuliaannya ada tapi pudar, bisa hilang. Tetapi di dalam perjanjian ini, nah saya ulang ya. Ketika manusia itu tidak punya perjanjian dengan Allah, nah, itu ya, dia dikuasai oleh roh perbudakan dunia, terbelenggu. Jadi dia nggak punya mata tak bisa melihat, punya telinga tak bisa mendengar, begitu ya. Nah, dia kehilangan kemuliaan itu. Dia tidak punya pancaran. Tetapi ketika dia dilepaskan
ya. Orang dilepaskan kapan? Ketika dia percaya kepada Kristus, maka dia dimeterai ya dengan Roh Kudus, maka pada saat itu dia dilepaskan dari kerajaan kegelapan dan kemudian pindah ke dalam kerajaan Kristus. Di dalam kerajaan Kristus, nah ini penting. Dia memiliki perjanjian, saudara. Perjanjian yang lama itu bicara mengenai kemuliaan yang bisa pudar. Tetapi perjanjian yang baru bicara mengenai pancaran kemuliaan. Oke, nanti kita bahas itu ya. Sampai gitu ya. Ya, dengan hukum roh kehidupan, kemudian dia dipimpin ya oleh Roh Kudus ya, sampai dia kembali memiliki pikiran Kristus ya, berkarakter Kristus, memiliki roh yang mulia ya. Dia memiliki kodrat ilahi, akhirnya dia memiliki kemuliaan Allah itu, atau mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah, atau dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, dari sini ingin saya menjelaskan ya bagian tadi bahwa sekalipun demikian, itu Musa itu ada pancaran kemuliaan. Ya. Musa itu ada pancaran kemuliaan, tetapi kemuliaan itu pudar. Ya. Sekalipun pudar, cahaya Musa, ya, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak dapat menatapnya. Tapi dia setelah itu hilang, gitu. Oke. Nah, tapi ada kemuliaan Allah. Nah, kita lanjut ya di ayat yang ke-8, 9, 10. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, coba ya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, kemuliaan yang bisa pudar, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Oke. Jika pelayanan jika pelayanan yang memimpin kepada kematian. Oke ya saudara ya. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian itu mendatangkan kemuliaan juga yang seperti ini, yang sekalipun pudar, maka betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan yang membawa kepada hidup atau pelayanan roh. Oke? Pelayanan yang memimpin kepada kematian itu mendapat kemuliaan, tapi kemuliaan yang pudar. Tapi pelayanan yang memimpin kepada hidup, yaitu pelayanan roh, itu pasti kemuliaannya lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, nanti kita lihat seberapa besar. Ya, karena menarik juga di sini betapa lebih besarnya, gitu ya. Jadi satu perbandingan, ya, yang memiliki referensi terhadap kemuliaan yang pudar, gitu ya. Ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, pelayanan yang memimpin kepada kematian, ini ditambahin sekarang. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, saudara bisa bayangkan, ada pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Luar biasa nih. Kontradiktif di sini, saudara ya. Tapi inilah yang kita, saudara tahu nggak? Ini kata-katanya di dalam firman Tuhan. Tercetak sudah lama, sebelum saya dan saudara lahir. Tentu saja memiliki makna dan kebenaran yang harusnya kita temukan. Ya, kalau saudara mau lihat di zaman sekarang di mana kita hidup dan berdinamika, gitu ya. Berdinamika itu artinya apa? Berhubungan dengan sekeliling kita, makhluk-makhluk, gitu ya, manusia dan makhluk lain, dan juga apa? Segala sesuatu, ya, entitas, ya, yang di sekitar kita, ya, lingkungan, masyarakat, ya. Semua elemen-elemen alam, gitu saudara, ya. Nah, kita tangkap dan kita temui, kita alami dan kita lewati loh. Yang namanya bahwa iya ya, ada perjalanan hidup ini, ada dinamika gerakan hidup ini, ada aktivitas-aktivitas ini yang benar-benar berujung kesia-siaan. Betul apa betul? Berujung pada apa? Betul.
dendam. Betul? Apa betul? Berujung pada chaos gitu, berantakan gitu. Pelayanan yang memimpin kepada kematian, pelayanan yang memimpin pada penghukuman, saudara. Kita, oke, yang kita bicara di sini aktivitas gerejani loh, saudara. Ya, yang kita bicara itu misalnya kita ikut di dalam persekutuan seperti Zoom ini. Tetapi kok berujung kepada sesuatu yang hambar ya gitu ya. Kok bisa ya? Ini nih. Jadi ada kemuliaan, saudara ya. Ada kemuliaan dan saudara bisa lihat kemuliaannya. Yes, ada. Tapi pudar kan? Gitu. Itulah pelayanan, itulah aktivitas yang memimpin kepada kematian. Artinya mati itu artinya tidak terhubung dengan Bapa. Yang berujung pada, lebih parah ini. Berujung pada penghukuman. Artinya apa? Di atasnya murka Allah. Murka Allah bertahta, loh, saudara. Kalau putus hubungan mungkin, ya saudara bisa bayangkan, ya nggak bisa cuma telepon, nggak bisa telepon atau nggak bisa komunikasi kan. Tapi ini berujung pada penghukuman. Itu artinya ada barah, murka, amarah gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kemuliaan seperti itu pudar dan kita bisa lihat awalnya apa saudara? Wih, cemerlang. Cemerlang. Wow. Ya begitu ya. Jadi itu realitas saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kita lanjut ya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Memimpin kepada bukan kebenaran loh saudara. Memimpin kepada pembenaran. Pembenaran itu maksudnya apa ya saudara? Dibenarkan karena Kristus. Pembenaran di dalam Kristus. Ya, salah tapi dibenarkan saudara. Ya. Nah ini kan menarik. Ya, jadi ada kemuliaan yang lebih besar ya di dalam pelayanan yang memimpin kepada hidup gitu ya. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak punya arti. Nah, ya ini menarik saudara. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia ini ya, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Wah, itu gambaran ya, kita bisa saya kasih ilustrasi saja saudara, tapi ilustrasi yang sangat sederhana, tapi itu nyata, saya nggak buat-buat. Saya pernah beberapa orang saudara yang bilang gini ke saya, WhatsApp panjang gitu saudara, dia bilang, saya melihat Yesus di dalam Bapa. Wih, saya bilang, yang bagian mana? Kuping mana itu? Tapi kebayang nggak saudara? Ya, tapi ini menurut saya itu adalah kemuliaan yang pudar. Menurut saya ya. Ini mirip nih saudara. Gitu. Saya cuman buat sesuatu yang kita bisa lihat gitu ya hari ini gitu ya, yang paling tidak saya bisa tangkap gitu ya hari ini, bahwa orang-orang Israel tidak tahan menatap muka Musa yang dapat kemuliaan itu. Walaupun katanya pelayanan itu memimpin kepada kematian dan pelayanan itu memimpin kepada penghukuman. Nah, saudara, kemuliaan yang disertai oleh pelayanan yang memimpin kepada hidup itu betapa lebih besar. Ya, sehingga pelayanan yang dahulu itu sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Oke, itu fondasi ya, saudara ya. Kita lanjut ya. Kita bahas nih sedikit, saudara ya. Kita ringkas ya, ayat 7 sampai 11 ya. Masa perjanjian lama merupakan pelayanan yang memimpin kepada kematian ya. Sedangkan masa perjanjian baru merupakan pelayanan yang memimpin kepada kehidupan, yaitu pelayanan roh. Oke. Nah, saudara,
hukum Taurat yang merupakan representasi perjanjian lama menyingkapkan dosa serta murka dan kutuk Allah. Ini menunjuk Allah berada di atas dan melawan. Ini yang disebut mematikan dan ini yang disebut penghukuman. Di lain sisi, perjanjian baru bicara mengenai kabar baik, gospel, Injil. Representasi perjanjian baru menyingkapkan apa, saudara? Kasih karunia. Nah, ya, saudara, menarik ya. Jadi dengan materi Pak Anton yang sedang juga dalam seri berlanjut ya, mengenai kasih karunia. Dan saudara, Immanuel artinya Allah itu beserta kita. Allah terus menuntun dengan apa? Jaminannya, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara, maka Injil itu lebih mulia daripada hukum Taurat. Amin. Sekalipun hukum Taurat memiliki kemuliaan di dalamnya, dengan memberikan kesaksian tentang wajah Musa yang bercahaya sebagai tandanya, ketika ia turun dari gunung sambil membawa loh-loh batu itu yang memantulkan berkas-berkas sinar pada wajahnya. Sekalipun, tetapi gospel, kabar baik, ya, Injil, itu lebih mulia daripada hukum Taurat. Nah, kita lanjut, saudara. Hukum Taurat merupakan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Tadi ya, karena apa? Taurat menghukum dan mengutuk setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Tetapi sebaliknya, Injil, kabar baik, adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara dalam keadaan tidak benar, tetapi dipimpin untuk masuk ke dalam kebenaran. Di dalamnya kebenaran Allah, di dalamnya kebenaran Allah, ya, disingkapkan melalui iman. Saudara jadi ketemu ya, iman dan kasih karunia itu ada di dalam pelayanan roh, ada di dalam pelayanan yang memimpin kepada hidup. Oke? Ya, di dalamnya kebenaran Allah disingkapkan melalui iman, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Hal ini menyingkapkan kasih karunia dan rahmat Allah melalui Yesus Kristus karena kita memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Ya, jadi Injil memimpin kepada kehidupan. Injil memimpin kepada satu pembenaran, yaitu atas dasar iman akan pengampunan dosa dan kemudian pengharapan untuk memiliki atau menemukan kehidupan yang kekal. Nah, di titik ini saya ingin baca ayat favorit ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5 ya. Soalnya itu sangat ini ya, saudara ya. 5 ayat. Teman-teman dari mana nih? Coba dibaca ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Pertanyaan. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan. Amin. Kemuliaan Allah, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Saudara, kalau mau belajar ya mengenai pembenaran itu, baca ayat ini. Saudara akan, ayat ini kaya sekali loh, saudara ya. Saudara bisa lihat itu, kaya sekali ayat ini, ya.
Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dibenarkan karena iman. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk, saudara lihatnya. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi ada iman sebelum kasih karunia loh, saudara. Menarik ya? Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Nah, jadi dengan iman kita masuk ke kasih karunia. Ya. Di dalam kasih karunia, kita, ini menarik nih, kita berdiri dan kita berbangga dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sesuatu yang jauh di sana, tetapi pengharapan ini memimpin kita untuk apa? Untuk dapat menerima kemuliaan Allah. Ya. Nah, ayat 3 sampai 5 itu memberikan kita satu penjelasan mengenai prosesnya, gitu, ya. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah, kan sudah bermegah di sini, ya. Bermegah dalam pengharapan dapat kemuliaan. Tetapi bermegah juga dalam kesengsaraan. Nah, saudara jadi tahu nih, untuk dapat kemuliaan itu jadi saudara bisa bayangkan dengan tadi yang kita baca ya, harta kita itu ya, oke. Ya. Jadi kita juga bermegah dalam kesengsaraan, ya, kesengsaraan. Karena yang menjadi ahli waris, yaitu yang berhak mendapat janji, dan itu kita nggak sendiri terima rupanya, ya, bersama-sama dengan Kristus, gitu ya. Dia yang sulung di antara banyak saudara, ya. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama dengan Dia. Jika saudara bermegah di dalam kesengsaraan, ya, oke. Satu lagi ya, Yakobus 1 ya, 2-4 ya, anggaplah ya satu kebahagiaan. Betul ya, Pak Tadus ya. Yakobus 1 ayat Yakobus 4 ayat 1-4. Enggak, Yakobus 4 ayat 1 ayat 2-4. Ya, Yakobus 1 kan. Oke, ini dia saudara. Wow. Oke, ya. Sama ya, iman dan hikmat. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ya. Imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Saudara bermegah di atas kesengsaraan, ya, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Dengan iman, saudara masuk ke dalam, ya, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kasih karunia itu, di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah. Bukan itu saja bermegah dalam pengharapan, tapi juga bermegah dalam kesengsaraan. Dan kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan, ya. Ketekunan yang menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, ya. Jadi saudara, ini menarik di sini ya. Jadi kita bermegah dalam pengharapan itu, di sini bermegahnya itu melewati kesengsaraan, saudara. Dan kita harus tekun, ya, tahan uji sampai ketemu pengharapan itu. Ini menarik ya. Pengharapan itu bukan pengharapan yang jatuh dari langit. Itu. Jadi pengharapan orang itu, ya, kan ada lagunya itu,
Ya, jadi dialah pengharapan gitu kan. Nah, saudara, pengharapan itu nggak jatuh dari langit begitu. Kalau saudara lihat itu dengan iman ya, dengan iman kita menjadi jalan masuk ke dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita itu bermegah dengan pengharapan itu. Tapi rupanya kita bermegah dengan kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu harus tahan uji. Baru tahan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan kemudian ketekunan itu harus tahan uji. Barulah, saudara ya, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi orang kalau dikatakan pengharapan kita hanya di dalam Kristus, itu nggak jatuh begitu saja. Kita kemudian pikiran kita kemudian langsung terhubung dengan itu. Tapi apa? Hanya ketika kita masuk dalam kesengsaraan dan dalam sengsara itu kita tekun dan diuji sampai tahan uji, baru pengharapan itu muncul. Contoh sederhana, saudara, kalau Tuhan sudah pimpin saya di dalam tofan dan badai selama puluhan tahun, ya misalnya kayak Pak Daniel ya, berapa? 60 ya Pak? 58 ya. Selama 58 tahun, itu membangun pengharapan di dalam dia. Tentu saja melalui semua itu, turun naik ya, pahit manis gitu ya, asam garam gitu ya, asam asin gitu, asin garam. Oh, misalnya asam garam benar. Berarti karena asam dan asin ya, asinnya garam. Baru ngerti gue hari ini. Nah, supaya ketemu yang namanya apa, saudara? Ketemu yang namanya diuji. Baru dia bilang pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Ada lagunya tuh, ya apa? Ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Gitu ya. Ada satu lagi. Oh ya itu. Itu ya. Di atas Golgota. Itu Pak lebih. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Oh, lagu semi praise ya. Ya gembala jiwaku, sungguh Yesus dia harapanku. Oh, bagus tuh. Bagus. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Bagus, cocok lagunya. Nah, teman-teman, kalau kita sampai berkata pengharapanku hanya Yesus saja. Nah, itu tidak datang begitu saja. Waktu lirik itu gini, saudara. Lirik itu bisa benar-benar menyatu ya. Ketika kita tahu bahwa bukan kita tahu ya. Ketika kita mengerti dan memahami bahwa ya aku sudah lewati kesengsaraan dan aku diuji di dalam kesengsaraan itu, ya aku melewati kesengsaraan, aku bertekun dalam kesengsaraan itu dan aku tahan uji dalam kesengsaraan itu sampai aku berkata aku nggak punya harapan yang lain, hanya Yesus saja. Ya, ada aja ya nyambung sama lagu. Ya, saudara, banyak sekali yang tidak tercatat tapi tersirat. Itulah pelayanan roh yang menghidupkan. Haleluya. Kita lanjut, saudara ya. Jadi, Bapak Ibu, ya, Injil ya jauh lebih mulia karena menutupi kemuliaan pelaksanaan hukum Musa. Ya, jadi
Injil adalah pelayanan memimpin pada pembenaran, saudara ya. Injil jauh lebih mulia karena menutupi kemuliaan bagaimana pelaksanaan hukum Musa, hukum Taurat yang di ayat 10 tadi. Saudara bisa lihat ya analogi ini nih, ya. Seperti halnya cahaya lampu. Ini nih kemuliaan yang pudar itu. Yang menyala menjadi pudar atau tidak terlihat ketika matahari terbit dan bersinar dengan kuat. Begitu pula tidak ada kemuliaan di perjanjian lama apabila dibandingkan dengan kemuliaan perjanjian yang baru. Saudara bisa tangkap ya. Jadi ada kemuliaannya, ada. Hukum Taurat itu adalah dikatakan apa? Menuntun, ya. Saudara pernah baca ayatnya ya, Galatia kalau nggak salah ya. Menuntun sampai Kristus katanya ya, menggenapi di dalam saya dan saudara. Ya, dia penuntun. Nah, ada kemuliaannya, tapi seperti itu, seperti kita ya pernah lihat lampu jalan itu, ya, yang walaupun menyala, tapi di tengah di tengah besarnya ya cahaya, terangnya cahaya matahari tidak kelihatan, pudar, begitu, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Ini yang kita selalu renungkan beberapa seri di dalam roh yang menghidupkan ini, saudara ya. Ada pelayanan yang memimpin kepada kematian. Ada pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Roma 7 ayat 8-11 saya angkat kembali. Tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa itu mulai hidup. Jadi perintah di dalam perintah, saudara, ya, keinginan itu terprovokasi di dalam daging, ya, sehingga dosa itu hidup karena perintah itu datang, loh, saudara, ya. Sebaliknya aku mati, artinya apa? Rohnya mati, dia nggak punya kekuatan, tumpul kan? Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian, ya. Sebab di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Sampai Paulus bilang, aku manusia celaka. Ya, siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia sebut, saudara, daging ini, tubuh, ya, tubuh, saudara. Di dalamnya tersimpan, ya, kodrat dosa itu. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus apa yang terjadi? Nah ini ya, Roma 8, 3 ayat 3, 4, dan 7. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Saudara bisa bayangkan? Perintah atau pelayanan perjanjian lama. Pelayanan akan hukum Taurat, gitu ya. Itu memang tidak berdaya oleh daging, ya. Apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat telah dilakukan Allah dengan cara, makanya ada kata syukur kepada Allah. Dengan cara apa? Mengutus Yesus. Kata-kata selanjutnya menarik, saudara. Mengutus Yesus sendiri dalam daging. Karena masalahnya ada di dalam daging. Taurat tak berdaya oleh daging. Di dalam daging ini dosa mendapat kesempatan. Sehingga Yesus diutus oleh Allah dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa yang menjalar ke daging. Allah telah menjatuhkan, nah ini saudara ya, Allah telah menjatuhkan hukuman karena memang apa? Memimpin kepada penghukuman, ya. Tapi Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging itu. Supaya apa katanya, saudara? Tuntutan hukum Taurat digenapi, saudara ya, di dalam siapa? Kita,
Kita ini siapa, saudara? Semua orang percaya, atau siapa? Saya ulang ya. Saya ulang. Taurat itu adalah hukum. Itu adalah pelayanan yang membawa pada kematian, kepada penghukuman. Ya. Yang tak berdaya oleh daging, nggak berdaya oleh daging. Itu telah dilakukan Allah. Yang tidak mungkin dilakukan Taurat, dilakukan Allah dalam Yesus. Yesusnya jadi daging, serupa dengan daging, karena memang di dalam daging masalah ini. Dikuasai oleh daging yang dikuasai dosa, karena dosa yang menjalar dari Eden. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat, tuntutannya apa? Tuntutannya kematian dan penghukuman. Digenapi di dalam kita. Dengan cara apa? Menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, telah digenapi di dalam kita. Kita ini siapa, saudara? Mereka yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ini penting sekali itu. Ya. Jadi sebenarnya, saudara, ini tuh conditional nih, ya, bahwa orang yang hidup menurut roh dan tidak hidup menurut daging. Hidup di sini, saudara bisa catat, itu adalah peripateo. Artinya berperilaku dengan cara hidup yang menuruti roh dan tidak menuruti daging. Jadi menuruti daging dan menuruti roh ini dalam hal apa? Dalam hal cara hidup. Berperilaku dengan cara hidup. Makanya, saudara ya, Roma pasal 2 ayat 12 ayat 2 berkata begitu. Itu. Ya. Tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Ya. Ya, be transformed by renewing your mind. Gitu ya. Cara hidup, the fashion of do not conform to the fashion of the world. Janganlah serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan cara hidup dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budi. Nah, ya. Nah, di ayat 7, saudara, ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Berseteru, tidak bisa bersekutu, karena keinginan daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara, orang nggak mungkin puasa terus tiba-tiba nggak berdosa. Mustahil itu. Mungkin 1 minggu bisa. Tapi, menarik ya, saudara bisa tahu sekarang dimensi yang lain. Tapi kemuliaannya pudar. Pada saat 1 minggu pertama puasa, alim sekali, soleh, saleh, soleha, saleh, hidup saleh. Tapi pudar. Pudar, kemuliaannya pudar. Nah, saudara dan saya yang kemudian hidup di dalam, ini ya, hidup di dalam satu pelayanan, ya, pelayanan roh yang menghidupkan menjadi berbeda. Karena apa, saudara? Saudara dipimpin kepada satu kesadaran akan hubungan dengan Bapa. Satu kesadaran hubungan dengan Bapa. Satu kesadaran bahwa saudara sedang dalam kasih karunia oleh Bapa. Yang dipimpin, disertai oleh Allah dengan kasih karunia-Nya. Ya, dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Bapa sendiri. Saudara merasa saudara adalah orang-orang yang menerima kemurahan itu, belas kasihan itu. Saudara merasa tidak sanggup, tetapi dengan berserah penuh kepada Bapa, kepada Allah, terhubung dengan Dia, maka saudara diberi kekuatan untuk apa? Untuk menjalani aktivitas, untuk kemudian hidup menuruti keinginannya, rohnya Allah. Ya, nah itu saudara ya, ini yang membawa saudara di Roma 8 sendiri, saudara, berkata, siapakah yang akan
siapakah yang akan melawan kita? Wah, itu ada 3 loh ya. Roma 8:31. Siapakah yang akan dapat melawan kita? Ayat 35 ya, ayat 33 berkata, siapakah yang dapat menghukum orang-orang pilihan Allah? Ayat 35, 33, 35, kemudian 35 berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Ya, ada 3 pertanyaan itu ya di Roma pasal 8 bagian terakhir. Siapakah yang akan menghukum ya orang pilihan Allah? Siapakah yang akan mengalahkan kita? Siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan memisahkan engkau dari kasih Allah? Pelayanan yang memimpin kepada kehidupan adalah pelayanan yang berdasarkan kasih karunia. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pelayanan yang terhubung. Saudara kalau terhubung, saya nggak tahu ya kalau saudara pernah kenal seorang yang diangkat jadi anak. Diangkat jadi anak. Saudara, orang yang diangkat jadi anak, belum tentu, saudara ya, yang terjadi adalah tidak semua sifat-sifatnya ini kemudian sudah disukai oleh bapak angkat. Gitu. Tetapi karena status, ya, karena status, saudara ya, ini status, ya, menarik ya, karena status dia jadi anak, ini membuat dia terdorong untuk kemudian membahagiakan bapak angkatnya. Ketika saudara dan saya menjadi nepios, mengalami huotesia, saudara ya, menjadi huios, memiliki status menjadi anak, maka saudara dan saya, engkau berhutang bukan kepada daging, tapi berhutang kepada roh Allah yang hidup. Ya, berhutang untuk melakukan yang baik. Selalu didorong untuk ingin melakukan ya sesuatu yang baik ya, yang menyukakan hati Bapa. Dipimpin untuk melakukan ya. Saudara bisa bayangkan kalau seorang bapak, calon bapak angkat, ingin mengangkat calon anak angkat, yang harus ada kriterianya dulu, saudara. Yang ada adalah gagal, saudara, ya. Dan sampai dia tidak bisa jadi anak. Bahkan yang terjadi apa, saudara? Kematian itu artinya tidak jadi, saudara, terhubung. Yang terjadi adalah penghukuman atau pendakwaan atau pengucilan, saudara. Nggak jadi, kamu ini. Saya ngalamin itu, saudara. Ya, saudara bisa praktekkan, bisa, mungkin ada tetangga keluarga ya. Seseorang kalau mau saudara anggap jadi anak itu terhubung dulu, saudara. Terhubung. Setelah itu asuh. Saudara ya. Jadi ada bapak asuh, ada anak asuh, saudara ya. Tapi diangkat dulu, saudara. Setelah itu dia memiliki sesuatu yang satu atmosfer. Nah, ini gambaran dari apa yang kita bahas ya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ya. Saya mau bahas bagian terakhir ya. Sebelum selesai juga, belum nyampe juga di ujung, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan hari Kamis ya. Saudara, saya ingin angkat lagi ini kan, bahwa Allah membuat Paulus sanggup melakukan pelayanan perjanjian baru tadi, yaitu pelayanan roh atau pelayanan roh yang memberi kehidupan, pelayanan yang memimpin kepada kehidupan, bukan kematian atau penghukuman. Ya. Nah, saudara kalau lihat Roma 7 pasal 6. Jadi sebelum semua curhatan Paulus itu, jadi bukan Paulus nggak tahu. Di ayat 6 Roma pasal 7, Paulus sudah berkata, tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Menarik ya. Jadi kita bahas tadi itu di ayat-ayat, bahkan di pasal 8. Tapi sebenarnya Paulus sudah simpulkan di atas. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Kenapa kita dibebaskan dari hukum Taurat, saudara? Ada jawabannya di situ. Sebab kita telah mati bagi Dia. Kita telah mati bagi Dia. Nah,
Kok kita bisa mati bagi dia? Oke, ini ya baru teranya. Kenapa dikatakan kita mati bagi dia? Ah, ini boleh nih, boleh nih. Tidak mudah nih jawabnya nih. Kenapa dibilang sebab kita telah mati bagi dia? Saudara bisa hubungkan tuh tadi tuh yang Roma pasal 8 ayat 4. Ya kan? Dengan ini. Tadi Pak Lepri jawab loh. Kenapa sampai ayat 3 dan 4 kita bahas tadi kan Roma 8. Kenapa sampai kita dibilang bebas dari hukum Taurat? Apakah maksudnya ya udah kita bisa membunuh, kan hukum Taurat bilang jangan membunuh. Apa yang dimaksud ini? Sebab kita telah mati bagi dia. Jawabannya dari Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Silakan teman-teman baca dan jawab. Kalau nggak bisa jawab itu, ini udah ulang-ulang ini. Itu harus tahu karena kita nggak bisa move on. Itu kayak fondasi, itu seperti fondasi yang kemudian saudara bisa kemudian waktu kita bicara pelayanan yang memimpin kepada kehidupan, pelayanan yang memimpin kepada keadaan baru menurut roh, pelayanan yang memimpin kepada roh yang menghidupkan, itu tahu kenapa, itu maksudnya apa sih? Karena ada sesuatu yang menjadi landasannya. Tadi pasal ayat 3 bilang apa? Pasal 8, Taurat itu tidak berdaya dengan daging. Terus? Wah, ini harus tahu banget nih. Ya. Tadi itu ya. Hukum Taurat itu tidak berdaya dengan daging. Ini kalau nggak jawab ini berarti nggak nangkap yang saya cerita tadi. Nggak apa-apa salah. Iya, ketika Stop Pak Tadus, jangan Pak Tadus. Pak Tadus tahu, Pak Lepri pasti tahu. Ayo teman-teman. Ini soalnya kita mau masuk ke ini nih, ke berikutnya nih. Udah mau naikin bata ini datang batu mahal. Ini jendela-jendela kusen semua udah datang. Ini pondasi harus beres. Ini bagus juga nih, ada bagus juga nih. Ya, kita bebaskan dari hukum Taurat, ya, sebab kita telah mati bagi dia. Nah, kata-katanya ada semua di Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Kenapa kita dibilang bebas dari hukum Taurat dan kita telah mati bagi dia? Karena kita hidup menurut roh. Supaya Kalau jawabannya itu ada banyak orang di perjanjian lama yang juga roh Allah itu menghinggapi dia gitu. Kenapa mereka itu tidak bisa gitu. Ini jawabannya langsung terkait dengan hukum Taurat. Jadi dibilang ini kita dibebaskan dari hukum Taurat. Ini dulu nih, kenapa kita dibilang dibebaskan dari hukum Taurat? Kata pertamanya tuntutan. Karena tuntutan hukum Taurat digenapi. Oke. Itu ya. Karena tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam kita. Nah, nanti kita bahas kita yang siapa ya. Kita dulu nih ya, Pak Lepri udah kasih tahu tapi tadi ya. Nanti ini hubungannya dengan roh, baru kita ini siapa gitu ya. Jadi tetap saja kitanya ini harus juga kita yang mana gitu ya. Jadi karena tuntutannya itu sudah digenapi di dalam kita. Tuntutan apa? Nah ini, sebab kita telah mati. Oh rupanya, kenapa kita telah mati bagi dia? Karena apa? Karena
karena apa? Tuntutan itu sebenarnya itu ditanggung oleh Kristus yang apa? Yang diutus di dalam daging, karena yang menjadi masalah hukum Taurat kan hukum Taurat tak berdaya terhadap daging. Gitu. Sehingga Allah mengutus Kristus di dalam daging serupa dengan dosa, ya, serupa dengan daging yang memiliki kuasa dosa dari dosa, ya, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita. Dan karena Kristus mati, maka kita turut di dalam kematiannya. Oke? Oke. Nah, tapi harus lanjut kepada kita yang hidup menurut roh. Itu. Ini hukum ini kayak hukum gravitasi itu. Kalau bendanya itu dipindahkan ke di luar angkasa gitu ya, di luar angkasa, jarak 600 km di Mars, hukum gravitasi itu tidak berlaku. Ya, bukan berlaku, tidak terjadi, Saudara, ya, tidak terjadi. Tetapi persis dengan di sini. Jadi tuntutan hukum itu, ingat ini ya. Tuntutan hukum itu, Saudara, ya, itu sudah digenapi kalau orang itu hidup oleh roh. Amin nggak, Saudara? Nah, itu. Kalau orang itu hidup menurut roh. Nah, ya. Tapi kalau tidak hidup menurut roh, tapi menurut daging, itu tuntutan ini tetap ada loh, Saudara. Nah, itu ya. Makanya dari sini Saudara tuh bisa tarik bahwa makanya kita dibilang apa sih yang paling penting di dalam mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus yaitu membawa kematian Kristus itu di dalam kita. Yang penting bagi kita yang ikut Yesus itu adalah memang harus mati gitu. Mati dari semua hidup kita yang lama gitu. Ya, oke. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa bebas dari hukum Taurat, ya. Kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Nah, ini kalau Pak Tadus ya, Pak Lepri, ada Bu Nur bisa lihat ini ya. Jadi melayani dalam keadaan baru menurut roh di Roma pasal 7 ini yang persis sama dijelaskan dengan 2 Korintus 3 gitu. Pelayanan perjanjian baru yaitu pelayanan roh yang menghidupkan. Oke, bagian terakhir cuman mengulang Saudara ya. Ya, Roma pasal 8 ini sebenarnya jawabannya di sini tadi ya. Sehingga Saudara dalam keseluruhannya. Ini yang paling penting. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang kalau Saudara disuruh jelaskan mengenai ayat 1 pasal 8 ini, waduh, udah bisa panjang lebar. Ya, panjang sekali. Apalagi kalau Pak Levi, Pak Tadus, ini Bu Nur disuruh jelaskan ini, udah sangat bisa panjang. Ya, jadi kenapa kok tidak ada penghukuman gitu ya? Kenapa dikatakan orang yang di dalam Kristus ya? King James Version atau terjemahan sederhana Indonesia berkata bahwa yaitu mereka yang hidup tidak menurut daging tapi hidup menurut roh ya. Yang memberi hidup ya, karena apa? Karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang ini penjelasannya sebenarnya di ayat 3 dan 4 gitu ya. Kesimpulannya di ayat 1 dan 2 sebenarnya ya. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Nah, Saudara bisa sangat tajam di sini ya nih. Roh yang memberi hidup. Kalau hidup menurut roh, saya balik loh. Roh yang memberi hidup. Kalau hidup menurut roh, maka itulah yang memberi Saudara merdeka dalam Kristus. Itulah yang memberi dari hukum dosa. Itulah yang menggenapi Taurat, tuntutan Taurat di dalam saya dan Saudara. Gitu. Kalau hidup menurut roh atau dikatakan di sini roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Gitu. Artinya
hukum roh ini ada dinamikanya, ya kan? Yaitu dinamika hidup menurut roh dan tidak hidup menurut daging. Amin. Kita lanjut Kamis ya. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini. Kemurahan-Mu itulah yang membuat kami bisa memiliki jalan masuk melalui iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu kami bermegah, Tuhan. Kami bermegah. Kami bermegah karena di dalam kesengsaraan kami dapat bertekun. Dan ketekunan kami itu bisa diuji sampai kami melihat pengharapan yang sejati itu. Terima kasih Bapak, kami yakin pengharapan itu tidak sia-sia, tidak percuma. Kami bersusah-susah sampai akhir. Karena kami tahu bahwa akhir dari semuanya ini adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaannya. Kami datang dengan berkat, kami mau pulang dengan berkat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah, jemaat, arahkan hatimu kepada Allah, Bapa di surga. Bapa mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalomnya, damai sejahteranya. Dan sukacita yang melimpah dari Kristus Yesus Tuhanmu akan membuat sukacitamu penuh. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Sang Penghibur, Penolong, Dia akan memimpin aku dan engkau masuk di dalam seluruh kebenaran. Bapa akan berkarya di atas pekerjaan Roh-Nya yang kudus. Sehingga engkau tidak akan terpeleset di perjalananmu. Engkau akan dihalau dari setiap marah bahaya dan malapetaka. Engkau akan diberkati di sepanjang perjalanan hidupmu. Keluar masukmu diberkati. Lumbung-lumbungmu Tuhan cukupkan. Dan engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Supaya sampai pada Maranatha, kita dapat setia dan didapati oleh Tuhan dalam persekutuan yang intim dan akrab. Berjumpa dengan Yesus di awan-awan yang akan menjemput kita masuk ke dalam perjamuan pesta pergamuan anak domba. Hidup bersama dengan Bapa selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang bersuka cita, dengan yakin saudara berkata dengan saya, haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih. Amin. 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 Amin.